waktunya sebentar Bu Siti. Ini iya tindak lanjut kemarin yang kita melakukan observasi sesuai perencanaan kan ini sudah masuk ke tahap pasca observasi. Tentunya kemarin saya juga mengikuti dan menyimak betul tentang pembelajaran Bu Siti di kelas atau bisa disebut dengan mengobservasi langsung pembelajaran Bu Siti itu. Kemarin sangat menarik jadi tentang cara mengupayakan untuk memotivasi siswa dengan pembelajaran gitu. Mungkin bisa menceritakan apa saja yang membuat anak itu bisa termotivasi. Ini memang pada awalnya kita itu harus mempersiapkan anaknya dulu. Saya kemarin melakukan semacam bimbingan, dari bimbingan secara individu. Setelah itu karena yang untuk memotivasi siswa ini banyak siswa yang sekiranya tidak masuk karena alasnya berbagai macam alasan. Jadi saya lakukan inovasi lagi dengan bimbingan kelompok. Jadi setelah individu itu saya kumpulkan untuk anak-anak yang bermasalah ini ya. Ini saya kira ini masalahnya. Karena motivasi belajar itu didukung dengan semangatnya siswa dulu. Jadi saya mengkondisikan siswa dulu. Anak ini permasalahannya kenapa kok sampai tidak masuk, bahkan sampai 1 minggu gitu ya. Setelah saya kondisikan siswanya, saya tanya satu persatu dari siswa itu, kenapa tidak masuk? Nah, beragam alasan mereka. Di antaranya karena mereka itu tidak ada yang mengantar sekolah. Jadi saya motivasi anak-anak belajar itu bisa dimanapun, baik di sekolah, di rumah. Namun pada hakikatnya kewajiban kamu yang harus kamu tuntaskan itu, yang kamu laksanakan yaitu sekolah itu wajib. Kalau waktunya jam-jam sekolah ya kamu harus berangkat ke sekolah, belajar di sekolah. Kalau di rumah ya bisa bersama orang tua ataupun kakak atau gimana. Nah ini kenapa kamu sampai tidak masuk seperti itu saya tanya. Ya begini ya, masuk anak Down syndrome atau lagi ya. Bisa dikatakan dengan EQ-nya pun juga beda sama anak pada umumnya. Jadi kita itu harus dari dasar sekali dan sedikit memberikan semangat yang lebih kuat diantaranya, yaitu dengan membujuk, memberikan semacam stimulus semangat khusus lah. Jadi mereka itu bisa termotivasi ke sekolah seperti itu. Kebetulan Bu Siti sendiri di sini kan sangat bersemangat untuk mengoptimalkan motivasi belajar anak, dan juga tadi sudah menyebutkan anaknya Down syndrome dan memiliki latar belakang yang memang memiliki hambatan intelektual. Mungkin ada tahapan-tahapan yang mungkin membuat kesulitan dalam memotivasi atau bagaimana? Mungkin ada. Sudah soal itu mesti banyak sekali. Jadi antaranya saya buat asesmen dulu. Jadi anak-anak ini saya asesmen dulu, dia tingkat kemampuannya dalam berpikir, terus dorongan untuk semangat mereka sekolah, belajar itu termasuk dari orang tua. Saya yakin anak seperti Down syndrome gitu, saya itu bisa diberdayakan. Meskipun dalam hal pemikiran mereka itu kurang, namun mereka memiliki sesuatu yang lebih dari mereka itu, mungkin di kegiatan di bidang lain, mungkin olahraga, seni atau bagaimana itu. Jadi saya mengupayakan anak-anak itu bisa berprestasi di bidang seni, yang mungkin bisa memotivasi untuk membangkitkan prestasi mereka seperti itu. Jadi saya mulai dengan asesmen, ya asesmen anak satu persatu seperti itu. Saya juga sependapat dengan bahwa memang pendampingan individual tadi sudah diarahkan biar anak tampilan seperti itu ya. Mungkin membutuhkan
Iya. Pada prakteknya kemarin saya melakukan semacam praktek layanan itu saya butuh pendamping. Pendamping dalam hal ini, mohon maaf, ketika saya menanyai anak untuk asesmen itu kan perlu pemahaman, perlu dibacakan semacam itu. Mungkin dari salah satu atau banyak dari mereka itu belum bisa membaca seperti itu. Jadi saya perlu guru pendamping untuk menyampaikan kegiatan ini, anak-anak kita mengadakan layanan seperti ini, jadi asesmen seperti ini, mereka tinggal menjawab. Mungkin bisa diulang-ulang karena mohon maaf memang pemahaman mereka kan beda dengan anak pada umumnya seperti itu. Jadi ke depan mungkin untuk pengembangan motivasi belajar jadi juga ingin berkolaborasi seperti itu bertukar pikiran untuk memajukan. Sangat setuju saya juga positif. Mungkin untuk apa kendala-kendala yang dihadapi adakah? Iya, kendalanya berbagai macam kendala. Jadi diantaranya memang pada diri anak sendiri. Kadang itu kita waktu pelayanan itu mereka tidak sportif dengan waktu dan situasi. Jadi kita itu mengkondisikan siswa dalam artian itu tadi. Anak itu ketika kita ajak kegiatan layanan atau pembelajaran seperti itu ya, dia itu harus bisa fokus dulu. Itu kendala itu mereka, masya Allah ya nyun sewu disuruh duduk aja itu wes betah-betah seperti itu. Yang kedua ini pemahaman mereka ketika kita menyampaikan informasi, menyampaikan apa namanya penjelasan, mereka kurang bisa menerima karena mereka makanya perlu dipahami. Yang ketiga ini Pak Wahyu apa namanya perlu dorongan dari orang tua sebenarnya, karena anak-anak ini banyak di rumah daripada di sekolah, banyak di rumah, jadi orang tuanya kalau kurang intens dalam memberikan pelayanan ataupun motivasi ke anak, jadi mereka tuh enjoy saja, oh aku tidak sekolah nggak diantar ya harus tidak sekolah seperti itu. Jadi kemungkinan untuk menimbulkan semangat mereka itu kita harus kolaborasi juga dengan orang tua. Itu makanya kita itu bekerjasama dengan orang tua, baik orang tuanya juga guru kelasnya seperti itu, supaya ini nanti bisa berjalan bersama-sama, bisa sukses bareng-bareng seperti itu. Menginspirasi positif karena positif mungkin sudah berpengalaman mungkin dari sejak sukuan di lembaga pendidikan luar biasa dan banyak apa ya setidaknya ilmunya itu semakin skillnya semakin ada. Jadi ada dari penelitian anak-anak semacam ini makin kita kembangkan, oh ini ternyata permasalahannya beda, permasalahan seperti jadi penanganannya pun juga berbeda-beda untuk anak-anak ABK. Tentang pendampingan orang tua ini sudah berjalan atau alhamdulillah ada yang berjalan, ada yang masih di jalan di tempat lain. Karena ini orang tuanya alasannya juga beragam. Jadi semacam sinkron, anaknya beralasan tidak ada yang nakal, orang tuanya seperti semacam sama. Saya sendiri juga seperti itu. Jadi untuk membagi waktu perhatian untuk anaknya, ketika waktu anaknya itu butuh untuk ke sekolah, orang tuanya sendiri juga ada perlu, ada kepentingan seperti itu. Seperti itu. Kendalanya seperti itu lagi. Saya sama antara orang tua sama mungkin untuk sebagai harapan ke depan. Jadi ini kan tentunya untuk menangani anak Down syndrome kan tidak hanya anak tersebut, tapi nanti akan meregenerasi ke anak-anak lainnya. Ini untuk harapan ke depan ataupun kepada mungkin teman sejawat seperti apa? Saya kira untuk guru sebelum menangani anak dengan berbagai macam tipe ABK ya, ABK ini harus memang pada awalnya diajarkan asesmen. Anak ini masuk dalam dua, nanti penanganannya anak ini seperti apa kalau belum diadakan asesmen. Jadi kita itu awal-awalnya itu data anak dulu, latar belakang anaknya, terus dari segi orang tua bagaimana. Nah itu nanti seperti anak kelainan ini faktornya apa,
berbagai data dan dari asesmen itu nanti kita bisa untuk guru kedepannya itu menangani anak itu lebih tepat. Jadi mohon maaf untuk anak ABK seperti anak C, oh ini cara menangannya seperti ini, anak D seperti ini, seperti itu. Harapan saya mungkin nanti untuk guru para guru untuk bidang pendidikan ini lebih bisa terfokus, bisa lebih tepat dalam menangani anak dengan berbagai macam ya bukan asal. Insya Allah berarti untuk ke depan lebih optimis untuk menyebarkan pengalaman Jupi ke sahabat. Ya, terima kasih Bu atas gambaran secara umum tentang memotivasi pembelajaran khususnya untuk anak Down syndrome, dan tadi sudah diberikan penjelasan bagaimana asesmen untuk memiliki hambatan lainnya. Jadi, kalau anak A, B, C, D itu seperti apa dan siap untuk menularkan ke yang lainnya. Ini mungkin dari saya sekian dulu. Nanti untuk ke depan saya juga mendoakan semoga Siti dalam berkarir dan mengembangkan pengalaman dan pengetahuannya juga lebih baik dan semangat untuk memajukan dunia pendidikan khusus. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Bu. Terima kasih waktunya. Saya mau izin untuk diri dulu. Baik, terima kasih.